Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Ya, semoga yang melihat channel ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dihindarkan dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat albumin semuanya, dimanapun Anda berada. Jadi pada hari ini saya ingin membagi tips ya. Saya ingin membagi tips bagaimana cara pencegahan maupun mengobati penyakit white spot. White spot itu, jadi nanti kalau bingung seperti apa penyakitnya, nanti akan saya tampilkan gambarnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu gambarnya white spot. Jadi seperti ada tutul-tutul putihnya itu, yaitu nama ilmiahnya adalah Ichthyopteris multifilus, atau kalau kita sebutnya adalah bintik putih atau white spot. Itu yang biasanya kita kenal ya. Jadi tidak setiap jamur itu white spot, karena white spot itu adalah parasit, bukan jamur. Jadi berbeda. Jadi dari jenis parasit, bukan dari jenis bakteri maupun bukan dari jenis jamur, teman-teman. Dan juga bukan virus ya. Itu adalah parasit. Oke, jadi banyak sekali permintaan dari teman-teman semuanya yang pada musim hujan ini banyak sekali penyakit-penyakit untuk ikan kita yang bermunculan. Seperti halnya jamur juga ada yang bermunculan, dan juga white spot. Ini yang dua ini yang memang dari dulu sampai sekarang memang penyakit tahunan ya, kalau saya boleh bilang, itu berulang terus setiap tahun, utamanya dalam musim-musim seperti ini. Penyebabnya dari mana? Penyebab daripada penyakit jamur maupun white spot tersebut adalah dari fluktuasi pH dan suhu, teman-teman. Jadi terutama di kolam intensif ya, bukan di kolam tanah, terutama di kolam intensif. Jadi perubahan cuaca kita yang sangat ekstrim ini, jadi seperti hujan lebat maupun tiba-tiba terang, itu juga sangat mempengaruhi fluktuasi atau naik turunnya suhu dan juga pH. Jadi ada beberapa toleransi yang diterima oleh ikan, teman-teman. Jadi ada beberapa toleransi yang diterima oleh ikan untuk beradaptasi. Jadi kalau untuk pH, katakanlah pagi kita ukur ya, pagi kita ukur ada di sekitar kisaran 7 katakanlah. Kemudian sore kita ukur dia sudah di 8,5. Artinya kenaikannya adalah 1,5. Itu sangat ekstrim sekali kenaikannya, teman-teman. Jadi paling tidak maksimal kenaikannya adalah 0,8 di pH. Maksimal 0,8 di pH ya. Jadi untuk perharinya, teman-teman. Untuk perharinya. Kemudian suhu antara kisaran 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu juga berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangbiakan daripada si jamur maupun si parasit itu tadi, teman-teman. Jadi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasinya, atau bagi yang belum kena, jangan sampai kena ya. Saya doakan semoga jangan sampai kena penyakit tersebut, karena kalau kita benar-benar tidak jeli, teman-teman, kalau yang sudah biasa pasti tahu karakter ikan yang terkena white spot maupun jamur, itu pasti tahu. Jadi biasanya memang ikan masih lahap makan, teman-teman. Ikan yang kena white spot yang belum parah maupun ikan yang masih kena jamur yang belum parah, itu memang masih lahap makan ya, teman-teman. Jadi meskipun kita kasih makan dia masih mau, itu belum parah. Tetapi biasanya saya tuh pernah dulu kena jamur ya, kena jamur, terindikasi jamur, obatnya saya kurang, kemudian saya tinggal ke Madiun karena kerja saya di sana. Jadi kemudian pulang-pulang beberapa hari ternyata sudah banyak yang mati. Akhirnya saya tangani dan alhamdulillah berkurang matinya, bahkan sembuh alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk white spot itu sendiri biasanya memang dia gimana ya,
white spot itu benar-benar penyakit yang bagi saya menjengkelkan, sangat menjengkelkan sekali. Dan juga tapi perawatannya insya Allah lebih mudah daripada jamur ya. Insya Allah lebih mudah daripada jamur, tergantung bagaimana kesabaran kita untuk mengatasi hal itu. Jadi jangan berharap cepat sembuh dulu, yang penting lakukan dulu pengobatan tersebut, bisa menggunakan bahan kimiawi maupun bisa menggunakan herbal. Kalau saya di sini kita lihat dulu, kalau untuk white spot maka saya menggunakan biasanya ini teman-teman. Saya tidak di endorse, sekali lagi saya bukan pamer produk, tetapi di sini saya bisa menyediakan sebuah obat yang bernama Indroflox. Jadi Indroflox 25 ini, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah mudah sekali teman-teman. Jadi kalau ikan saya kena white spot, saya taruh di sini nih. Nah, botol air mineral. Jadi takarannya berapa dosisnya? Oke, dosisnya adalah kalau untuk pengobatan saya menggunakan dosis 2 ppm. Kalau untuk pengobatan yang menurut saya memang masih toleran ya, kematian belum massal dan lain sebagainya, itu masih toleran, saya menggunakan 2 ppm. Saya teteskan di sini nih, kemudian saya isi air. Dari air ini ya, kemudian saya tebarkan ke kolam teman-teman. Ya, sangat mudah sekali, cukup seperti itu. Tetapi setelah 6 jam penebaran obat ini, maka teman-teman harus mengganti air kurang lebih 50% air baru ya, bukan air PDAM dan juga bukan air PAM. Maksud saya di sini adalah air yang netral, air bor maupun air sumur. Jadi ini dihabiskan semuanya, iya, karena ini kan 2 ppm. 2 ppm itu kan adalah 2 ml obat ini untuk 1000 liter air, itu 2 ppm. Ya, ppm kan artinya part per million, bagian per 1 juta. Jadi kalau ininya 1 mili, maka bandingan airnya adalah 1 juta mili. 1 juta mili itu kalau dikonversi ke liter, maka dia akan berubah menjadi 1000 liter. Kalau untuk 2 ppm, maka dia adalah 2 ml untuk 1000 liter air kolam. 1000 liter air kolam. Kalau di sini hanya untuk melarutkan saja. Setelah saya larutkan di sini, kemudian saya tebar ke kolam nih teman-teman. Saya tebar ke kolam, baru insya Allah setelah 6 jam itu kita ganti air 50%. Besok kita kasih obat lagi teman-teman. Jadi jangan setelah diganti air langsung kasih obat lagi, jangan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi diganti dulu airnya, setelah itu besoknya bisa diberikan obat ini lagi ya, dengan takaran yang sama. Saya prihatin sebetulnya dengan kondisi teman-teman yang banyak mengalami saya kalau bilang ya ini musibah ya, tapi juga ujian ya teman-teman, ujian bagi pembudidaya ikan gabus untuk bersabar. Ya mungkin ini jalan Allah untuk menguji bagaimana sih kita di budidaya ikan gabus ini, apakah hanya sekedar main-main ataukah memang benar-benar ingin terjun di dunia perikanan ikan gabus ini. Jadi harus kuat mentalnya, harus sabar, jadi agar menghasilkan sesuatu yang indah dan nanti insya Allah akan barokah teman-teman. Jadi bisa menggunakan ini. Tetapi kalau jamur ya teman-teman, kalau jamur sama, ini juga ya, tapi plus garam. Kalau jamur, garam krosok ya atau garam brosok, itu kalau jamur teman-teman. Dosisnya juga sama, 2 ppm. Ingat ya, jamur dan white spot itu adalah infectious disease. Artinya penyakit yang menginfeksi. Jika terindikasi 1 kali kena jamur ataupun parasit, maka segera dikuras total dulu airnya. Ingat ya. Kemudian dipisahkan yang sakit, ya, dipisahkan di kolam karantina, ditaruh di kolam karantina. Kemudian kedua-duanya diobati teman-teman, kedua-duanya diobati. Baik yang tidak terindikasi katakanlah masih sehat, tetapi dia harus diobati. Ya, jangan dibiarkan mentang-mentang, oh ini masih gesit kok, enggak masalah ini. Jangan, tetap diobati teman-teman. Saran saya seperti itu. Yang sakit juga diobati, yang parah itu juga diobati. Kapan hari saya ada chat bahwasanya beliau kena aeromonas dan juga jamur. Nah, itu juga sangat memprihatinkan ya. Semoga beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kurang lengkap nanti bisa
saran di kolom komentar teman-teman. Barangkali saya penyampaiannya kurang lengkap. Yuk kita sama-sama belajar dari budidaya ikan gabus ini secara ilmiah maupun secara pengalaman, secara teori dan juga praktek. Oke, sekian dari saya, Ardi Channel Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam albumin.